Hai guys, sudah dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda semuanya untuk malam hari ini? Kembali saya menyapa teman-teman semuanya dari studio kecil saya ini, tentunya di channel yang sama, Yutama Channel. Nah, kali ini kita akan bahas masalah kacer, ya, dengan topik atau pembahasan kacer yang belum dapat emosinya atau yang belum ketemu emosinya. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu teman-teman semuanya, di mana juga teman-teman berada, apa kabar? Pada kesempatan malam hari ini, kicau mania atau kacer mania, di mana juga Anda berada, selamat malam. Dan tentunya saya mengucapkan selamat berbahagia, dan kita selalu dalam keadaan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, sesuai dengan judul atau tema kita pada kesempatan kali ini, mengenai kacer yang belum dapat emosinya atau belum ketemu emosinya saat di lomba atau digantangkan. Tentunya kacer ini mempunyai ciri-ciri seperti di video saya ini. Ada kacer yang belum ketemu emosinya. Di antara ciri-cirinya yaitu yang pertama, kerjanya masih terputus-putus, artinya masih banyak ngetemnya. Dan tentunya di sini di saat dia berbunyi, di saat dia mulai menunjukkan performance-nya, dia sering berhenti dan kemudian berbunyi kembali. Nah, yang kedua adalah respon terhadap sekeliling masih tinggi. Nah, artinya kalau ada suara yang bikin dia tidak nyaman, ya dia berhenti bermain. Kemudian kalau ada orang yang lewat di sekeliling, dia juga berhenti bermain, artinya belum maksimal. Dan yang ketiga adalah lagunya masih monoton, itu saja. Dia nggak roll. Kalau dia udah on, biasanya lagunya masih monoton. Dia nggak mau ganti dari lagu yang pertama ke lagu yang kedua, atau roll, dia tidak mau berganti, tetap itu saja. Dan yang keempat adalah masih risih terhadap orang, atau mungkin kalau di lomba juri yang ada di bawahnya, dia masih risih dan masih mempertimbangkan kalau dia mau main, kenyamanannya terganggu oleh ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini juga menandakan emosi kacer belum terbentuk dengan baik dan benar. Dan yang kelima adalah kalau tertekan, kacer ini suka bagong. Nah, jadi apabila nanti ketemu dengan lawannya yang nekan dia sementara emosinya belum naik, biasanya penunjukannya diiringi dengan bagong, ya. Tetapi tidak bunyi keras ya bagongnya, dia hanya bagong. Kemudian dia nggak loncat-loncat, dia cuma diem, bagong doang gitu. Biasanya begitu ya kalau burung yang belum ketemu emosinya. Baiklah teman-teman,
tentunya kita yang mengalami atau yang memelihara kacer yang belum ketemu emosinya ini, tentunya kita memikirkan solusinya. Bagaimana cara untuk agar dia bisa mencapai tingkat emosi yang maksimal. Yang pertama, kalau dia masih takut orang, ya teman-teman bisa letakkan dia di tempat keramaian. Artinya di sini kalau memang kacernya masih suka takut melihat orang yang lewat, suka tidak nyaman, nah usahakan memberikan tempat buat dia di tempat keramaian. Tentunya yang aman dan nyaman ya. Kalau nggak nyaman percuma saja, dia malah semakin giras. Dan yang kedua, biasakan memberikan pakan atau seperti jangkrik itu dengan tangan, atau apabila kita memberikan ulat-ulat seperti ulat Hongkong, usahakan dengan tangan. Nah, agar apa? Agar dia bisa nyambar ke tangan kita, dan tentunya kita turunkan dulu porsi EF-nya dan kita perbanyak memberikannya dengan tangan. Biasanya kacer kalau sudah lapar, dia pasti akan ngejar, gitu loh teman-teman. Akhirnya kebiasaan itu akan menjadi hal yang membuat dia sudah biasa dan sudah tidak takut lagi dengan orang. Dan yang ketiga, penjemuran terus harus kita tingkatkan. Ya, kalau kacer yang masih emosinya down, yang belum ketemu emosinya, ya kita kejarlah dengan penjemuran yang maksimal. Nah, oke. Dan kemudian yang keempat, jangan terlalu sering diablak. Artinya kacer ini apabila kita rawat, kalau seandainya dia dijemur, nah baru kita buka kerodongnya. Kalau dia kita umbar, baru kita buka kerodongnya. Dan perbanyaklah dengan cara pengerodongan dalam ruangan. Artinya apa? Agar dia bisa tenang dan emosinya bisa terbangun di saat dia istirahat tersebut. Oke, yang keenam adalah sebelum di track atau dilombakan atau diadu di gantangan, usahakan memberikannya ulat Hongkong untuk memancing suhu panas yang ada di dalam tubuhnya itu bisa naik. Sebenarnya ulat Hongkong ini bukan ulatnya yang panas ya teman-teman ya, jangan salah mengartikan. Jadi saya bercerita sedikit, ulat Hongkong itu kenapa dengan memberikan ulat Hongkong kepada burung, burung akan terpancing untuk emosi. Alasannya adalah karena ulat Hongkong itu sifatnya keras dan itu sulit dicerna di dalam lambung si kacer ini tadi dan butuh waktu. Jadi begitu ulat Hongkong dia makan, mesin yang bekerja di dalam lambung si kacer tadi itu berputar keras dan itu menyebabkan terbawalah hawa panas itu yang mengakibatkan emosi si kacer bisa kepancing atau bisa kesulut. Nah, begitu teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, kita bisa melakukan umbaran. Dan perbanyaklah dia di kandang umbaran, karena umbaran itu juga bisa membantu untuk menaikkan emosi si kacer. Ya, kalau kacernya tidak terlalu giras, teman-teman bisa dengan memberikan artinya dengan diusir ya, dan kemudian teman-teman bisa melihat kondisinya berapa yang dia sanggup untuk melatih daya tahan fisiknya juga sekalian. Tetapi kalau kacernya sudah giras, ya biasakan saja, biarkan dia masuk dan biarkan dia terbang-terbang sendiri. Karena nanti kalau kita usir, stresnya akan nambah. Jadi akhirnya emosinya jadi down lagi. Sebenarnya kan emosi ini kita naikkan itu mencari titik nyaman si burung dan didorong dengan hawa, suhu tubuhnya yang meningkat begitu loh. Maka tercapailah suatu emosi yang tentunya sangat dibutuhkan sekali bagi si kacer yang kita track tadi. Nah, dalam video ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia udah berapa lama ya? Kira-kira dia menemukan kenyamanan itu udah ada setengah jam lebih, dan burung baru mulai menunjukkan gelagat dia on. Nah, gini. Tetapi dia lagunya tetap putus-putus, belum maksimal. Nah, tetapi dia sudah mulai mengeluarkan isiannya walaupun monoton, dan ekornya sudah mulai buka dan burung sudah mulai bermain anteng.
Nah, artinya di sini kita memerlukan waktu lebih kurang setengah jam agar burung ini bisa emosi. Kan terlalu lama ya teman-teman ya. Sementara di lomba itu, waktu lomba itu kalau nggak salah saya maksimal 15-20 menit dan lomba sudah selesai. Nah, kalau kita menunggukan waktu setengah jam, dia baru bisa untuk emosi, ya berarti burung belum emosi, lombanya udah usai, lombanya udah habis, waktunya udah habis. Nah, di sini tentunya kita tidak mungkin menurunkan burung yang belum mendapatkan emosi yang maksimal. Baiklah teman-teman semuanya, tentunya di sini teman-teman bisa terapkan ini sistem seperti ini di rumah, dan memberikan kenyamanan kepada seekor burung gacor adalah hal yang paling terpenting. Karena dengan kenyamanan burung nanti akan bisa kita arahkan kemana gitu loh. Kalau emosinya kurang, kita bisa naikkan emosinya, dan kalau memang birahinya yang berlebih, ya kita bisa turunkan. Artinya buatlah kondisi burung ini senyaman mungkin agar burung ini bisa memberikan atau feedbacknya justru memberikan nilai-nilai positif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di si kacer ini tadi. Ya, jangan paksakan. Apabila burungnya belum nyaman, teman-teman sudah paksakan, nanti yang terjadi malah sebaliknya. Burung-burungnya akan semakin tidak tenang, burung-burungnya akan semakin giras. Oke teman-teman, segitu dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.